Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 10. Ini adalah unit 5, di mana sub unit 5 itu pembahasannya belajar dari kekayaan tradisi. Sekali lagi, ini adalah materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembahasan ini peserta didik itu diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Dalam pembelajaran unit 5 ini juga ditujukan agar peserta didik itu dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Lalu, apa sih arti dari keragaman tradisi yang kita miliki dan bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan seharian kita ini? Mari simak materinya. Nah, apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki? Mula-mula tentu saja yaitu harus ada kebanggaan, karena bagaimanapun juga keberagaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan. Oke, jadi selain kita bangga memiliki keberagaman atau sangat kaya sekali keberagaman yang ada di Indonesia, dalam perkembangannya, dalam aplikasinya, alhamdulillah perkembangan yang ada di Indonesia itu, perkembangan kehidupannya itu saling berdampingan, tidak saling menafikan satu dengan lainnya. Bayangkan jika satu kebudayaan merasa dirinya itu lebih adilukung atau lebih tinggi daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Nah, kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi. Nah, di negara Indonesia pun semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Jadi sekali lagi, semua kebudayaan yang ada di negara kita itu memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Jadi semuanya itu kedudukannya itu sama, posisinya sama. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, suku, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Nah, sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keberagaman atau keragaman kebudayaan tersebut sehingga terhindar dari disintegrasi. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari disintegrasi? Ya, betul, disintegrasi ini adalah kebalikan dari kata integrasi, di mana integrasi ini artinya adalah penyatu paduan penyatu paduan segala unsur atau persatuan integrasi ini. Sementara disintegrasi artinya apa? Disintegrasi ini adalah kebalikan dari integrasi. Disintegrasi ini adalah lebih kepada perpecahan perpecahan. Nah, kalau integrasi ini penyatu paduan segala unsur jadi bersatu intinya. Sementara pengertian dari disintegrasi ini adalah perpecahan atau kebalikan dari integrasi. Nah, kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama ketika pada masa reformasi pada tahun 1998, konflik bernuansa etnis dan agama
banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun pada fase tersebut bisa dilewati dengan baik. Ya, alhamdulillah bisa dilewatinya dengan baik. Meski tentu saja tidak sempurna, kita pun terhindar dari perpecahan. Ya, nah kalaupun misalkan ada sedikit konflik atau perbedaan pandangan, pemahaman, setidaknya kita harus bisa meredam perpecahan atau konflik tersebut ya, sehingga kita harus tetap bersatu meskipun berbeda-beda ya, berbeda-beda kepercayaan, misalkan berbeda-beda agama, kebudayaan, suku, bahasa dan yang lainnya. Nah, kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan, lebih dari itu. Tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan yang lainnya, serta berasal dari semua arah, baik itu di lokal, ya, nasional, dan bahkan internasional. Jadi sekali lagi, kebanggaan kita terhadap tradisi atau kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita itu sebaiknya bukan hanya terbatas pada perayaan saja atau memperingati saja, harus lebih daripada itu gitu ya. Tradisi itu harus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan itu ya, dalam situasi yang bagaimanapun ya, situasi yang berubah, tantangan yang dihadapi itu pasti perlu ada, mulai dari tantangan dari dimensi sosial, ekonomi, budaya, bahkan baik dari lokal, nasional, dan internasional. Oke, untuk pertemuan kali ini kita dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.